Selamat datang kembali di channelku dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Udah lama banget nih aku nggak bikin video, mungkin udah berapa bulan lebih dan aku sempat berpikir berhenti YouTube aja deh. Oke, balik lagi ke video yang kalian tunggu, pilih kartu. Untuk subscriber baru, selamat datang. Untuk penonton baru juga selamat datang. Semoga kalian betah ya. Dan tema hari ini atau judul video hari ini adalah sosok yang benar-benar cinta banget dengan kamu. Siapa tuh? Penasaran gak sih kalian tuh? Di sini seperti biasa ya, ada 3 file. Kalau misalnya kalian subscriber lama tuh pasti tahu nih 3 file ini. Kadang-kadang ya, bisa dengan kartu, bisa juga dengan batu-batu kristal ya. Kali ini karena batu kristalnya udah nggak ada, jadi aku pakai kartu aja. Jadi untuk yang awal, untuk file 1 itu The World. Yang kedua King of Swords dan yang ketiga Queen of Swords. Kalian bebas pilih yang mana aja ya, bisa pilih 1, 2 atau sekaligus juga boleh sebenarnya. Bebas kalian pilih yang mana ya, siapa tahu nyambung kan ya. Aku kasih waktu ya 5 detik untuk memilih. Udah, aku singkirkan dulu ya untuk file 2 dan file terakhir, file 3. Oke, untuk kartunya dulu ya, aku buka. Sini ada The World. The World di sini bisa mengartikan bahwa sebenarnya orang yang benar-benar mencintai kamu atau sosok yang cinta denganmu itu merupakan orang yang sekarang tuh ada bersamamu. Ini bisa jadi pasangan ya, atau mungkin memang sahabatmu sendiri. Masa-masa kayak cerita-cerita Wattpad ya, jatuh cinta sama sahabat sendiri gitu loh. Dan sahabatnya itu biasanya tuh keren gitu kan, cool, atau dinginnya tuh kayak kulkas 5 pintu gitu. Ada nggak sih kulkas 5 pintu? Ya pokoknya kalau aku lihat ya, ini adalah sosok atau orang yang memang sudah bersama kalian itu dari lama sih. Ini bisa jadi pasangan atau yang jomblo ini bisa jadi sebenarnya teman sendiri. Tapi ini ada tapinya nih. Orangnya ini ya, aku lihatnya sih orangnya ini memang ya dia diem aja nih. Tapi actionnya lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya ketika kamu kesusahan, dia sebisa mungkin tuh bantuin, tapi memang gengsi sih untuk mengakui bantuannya dia ke kamu. Enggak, itu bukan aku gitu. Misalnya kayak gitu ya. Ini berlaku juga untuk kalian yang perempuan pilih file 1, kalian yang laki-laki pilih file 1. Ini memang sih orangnya tuh jarang ngomong, tapi sekalinya bantuin kamu tuh bener-bener prioritas. Kita lihat ya untuk kartu kedua, ketiga, dan keempat. Ya memang sih untuk sekarang tuh kalian merasa bahwa kok si dia nih mulai berubah ya, berubah dalam artian yang aku lihat sepertinya lebih positif kok, walaupun di sini kartunya The Tower. Kenapa aku bilang lebih positif? Karena sebenarnya mudah aja loh. Kalau kalian lihat, ya memang dia yang awalnya pendiam mungkin jadi lebih banyak ngomong sedikit gitu ketika dekat kamu. Begitu juga sebaliknya ketika yang dia ekstrovert jadi dia pendiam karena mungkin takut kamu itu pergi gitu. Dia nggak ingin merusak persahabatan. Terus sama, wow, The Sun. Kalau dilihat di sini ya, The Sun. Kalian memang sudah seharusnya sih bisa menjalani hubungan lebih dari sahabat. Jika memang kalian itu benar-benar sahabatan. Tapi kalau misalnya kalian berpasangan, ya sudah seharusnya sih kalian lanjut ke hubungan yang lebih serius lagi. Jangan cuma pacaran. Sampai kapan mau sampai nyicil rumah 10 tahun, 15 tahun. Jangan sampai nanti tiba-tiba dia jadi jodoh orang. Dari sini nih, ini antara sahabat atau teman sendiri ya. Terus gimana dong yang jomblo? Kalau yang jomblo di sini sebenarnya juga ada yang mencintai kalian tuh, tapi kalian tuh malah fokusnya ke yang nggak kalian bisa gapai gitu loh. Contohnya kalian mungkin fokus ke Gojo Satoru gitu ya, yang kalian nggak bisa gapai. Enggak bercanda. Enggak, Gojo Satoru tuh emang nggak bisa digapai ya. Dia cocoknya sama YN Ses. Your Name yang kalau di AU tuh cocok banget sih.
Kalau ditanya nih yang jomblo nih, ada nggak yang mencintai? Ada, sebenarnya juga ada di dekat kamu, tapi terkadang dia juga menjauh dari kamu. Kenapa menjauh? Ya itu menjauh karena dia pikir takut kamunya menolak dia, dan mungkin juga ya kamunya sendiri merasa bahwa kalau dia ini kurang kurang greget untuk kamu, padahal sebenarnya ya effortnya tuh udah lumayan gede sih, lumayan besar sih untuk kamu. Nah, itu ada natural connection, dan sama ini juga aku lihatnya kalian memang sefrekuensi sih, walaupun mungkin bukan sahabat, tapi juga bisa langsung dari pasangan yang awalnya juga kan kenalan sama orang baru selalu nembak jadian. Nah, kalau dilihat dari belakangnya kan, I am bright and blossoming. Blossoming being. I am a bright and blossoming being. Ya, jadi kalau ditanya kalian itu memang sudah terkoneksi sedari awal sebenarnya. Itu secara alami aja gitu, nggak pakai perkenalan lama banget, enggak. Yang aku lihat juga di sini kan. Terus ada, kebalik sih. Ada grateful for the storm. Jadi orang ini atau sosok ini yang memang apa ya, dapat mengeluarkan kamu dari badai juga sih, dapat melindungi kamu dari hal-hal yang memang agak sulit diterima oleh diri kamu. Hal apa itu ya hanya kamu yang tahu. Oh, I am open to the blessing of the storm. Jadi orang ini menganggap bahwa sebenarnya badai itu adalah teman kita, bisa dijadikan teman. Jadi ketika kamu ada masalah, dia akan tetap mendorong kamu untuk ayo kamu bisa keluar dari masalah kamu. Gitu. Ini keren nih orangnya nih. Saya yakin dia itu lebih keren dari Gojo Satoru. Ya enggak sih? Gojo Satoru mau pasti lewat. Ini orang atau ini sosok ini lebih keren dari, lu yakin gak sih ada orang yang ya mirip gitu sama Suguru Geto ya, Geto Suguru gitu. Yang bukan versi Kenjaku ya, atau yang bukan dia ketika dia lagi ngomong monyet gitu loh. Kalau yang ngikutin Jujutsu Kaisen pasti ngerti lah ya. Jadi yang aku bisa simpulkan, orang ini memang ada di dekat kamu, bisa jadi pasangan, bisa jadi sahabat, dan ada baiknya kalian itu ya segeralah untuk diseriuskan kalau memang pasangan. Lalu kalau misalnya sahabat, ya jangan takut ketika kalian naksir sama sahabat kalian, kalian akan putus hubungan gitu dengan sahabat. Ya belum tentu juga sih, belum. Ini dari pengalaman pribadi aku sih ya. Aku pernah kok jadian sama sahabatku, ya walaupun memang nggak semua orang bisa jadian dengan sahabat sendiri ya. Jadi kalau bisa disimpulkan kalian memang sudah terkoneksi alami dari awal, dan dia juga lah yang mendorong kamu untuk ayo lebih semangat lagi, ayo kamu bisa, ayo aku bantu dari sini. Nah itu benar-benar keren banget ya. Untuk file 1 ini dulu ya. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2. Ini pilihan kalian ya, ada King of Swords. Siapa yang mencintai kamu? Seseorang ini dibilang sahabat juga bukan, tapi kayaknya sih dia memang orang atau sosok yang lumayan kenal kamu ya, tapi ibaratnya kayak yang gak kenal-kenal banget sih, kenal deket. Jadi ada star. Dia juga sudah ada di dekat kamu nih, sama kayak file 1 ini. Kenapa ya? 2024 nih banyak banget ya yang lagi mencoba PDKT gitu misalnya. Dan orang ini ya, 6 sword lagi, 6 wands. Yang aku lihat juga sosoknya dibilang introvert enggak, extrovert enggak. Tapi kalau misalnya dia di dekat kamu, mungkin dia bisa tantrum sendiri, kegirangan sendiri gitu. Sedangkan untuk kamu yang nggak suka hingar-bingar ya agak risih juga dengan sosok atau orang ini sih. Padahal kalau dilihat ya, orangnya kelihatannya tampangnya kayak orang bener gitu. Maksudnya bukan kayak orang penjahat ya, bukan kayak tampung mafia atau penjahat atau pulu-pulu sekalipun. Tapi banyak yang orang ini kayak, wah biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika dia deket kamu ya dia bisa tantrum kegirangan sendiri gitu. Sama yang 8 Wands juga nih. Istilahnya karena mungkin dia jarang banget ngumpul, jarang banget sosialisasi ke circle kamu, jadi kamu anggapnya bahwa oh itu sekadar lewat, padahal ya sebenarnya orang ini sudah ada di dekat kamu, sin kamu loh sebenarnya.
siapa sih orangnya? Nah, coba deh kamu itu lihat circle kalian tuh, siapa? Dia memang sebenarnya sudah peka ya, tapi kamunya yang belum peka. Dia memang kamunya mungkin karena agak cuek kali ya, dan nggak mau mikirin macem-macem gitu. Ah bodo amat lah, gue sibuk sama hidup gue sendiri, gitu kan. Terus sama Fertile Foundation, yang aku lihat ya untuk kartu ini, dia juga apa ya, membuat kamu tumbuh menjadi lebih baik secara tidak langsung. Wah, aku bisa bilang kayak gini ya, karena dari aku lihat dari Fertile Foundation ini ya, dari gambarnya ya, ya memang dia juga sih yang istilahnya secara tidak langsung merawat kamu dan apa ya, membimbing kamu jadi lebih baik dalam hal-hal tertentu gitu. Walaupun kamu sendiri mungkin aja gak sadar, atau mungkin kamu mikirnya gini, ah tuh orang nyebelin banget sih, padahal sebenarnya bisa jadi dia sedang membimbing kamu dengan caranya sendiri. Tuh kan, ada joy sprout within me. Nah, kalian bisa mengartikan sendiri ya artinya. Dia tuh seneng banget berada di dekat kamu, walaupun kamunya ya agak cuek sih, atau mungkin kayak ah udahlah abaikan aja tuh orang gitu kan. Sama growth kan udah dibilang dia itu bisa membuat kamu bertumbuh. Ini ada growth ya, jadi kayak tuh pertumbuhan kamu ini secara tidak langsung itu karena campur tangan dia loh. Tuh, I face life with openness and love. Kamu ya harus terbuka sih dengan orang-orang yang setidaknya kamu kehendaki lah. Paling tidak kamu tuh jangan tertutup lagi, sedikit-sedikit terbuka aja. Terbuka itu bukan berarti nggak punya batasan atau privasi ya. Jadi kalau saran aku ya, kamu coba lebih terbuka lagi. Karena memang dia sudah menunggu kamu. Gitu. Jadi kesimpulannya dia memang ada di dekat kamu nih. Tapi karena kamu terlalu cuek, jadinya ya kamu nggak ngeh, padahal ketika dia deket kamu itu sikapnya tuh udah kayak menunjukkan dia kegirangan. Tapi memang sih karena circle kamu kan ya lumayan banyak, jadi kayak nggak ngeh kamunya, nggak sadar dia ada di antara kalian. Oke, itu dulu ya untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ke file terakhir. Hai, file 3 ini pilihan kalian ya, ada Queen of Swords ya. Kita geser dulu oracle-nya. Jadi kalau ditanyain siapa sih sosok yang mencintai kamu, ya dia ini orangnya sedikit keras kepala, dan kamu tuh merasa bahwa orang ini nih sulit banget untuk diatur. Padahal sebenarnya ya dia bisa aja diatur, tapi memang keras kepala, kepala batu gitu. Apakah kamu sudah bertemu dia? Sebenarnya sudah bertemu. Bahkan dia itu sering banget melihat kamu dari jauh sih. Tapi bagi kamu dia itu adalah orang yang menyebalkan sih. Tapi sebenarnya dia baik kok. Cuma kamunya mungkin yang belum benar-benar mengenal dia. Karena paling gampang kan setiap orang itu menyalahkan orang lain. Bukan melihat ke diri sendiri dulu. Sih paling mudah itu menyalahkan orang lain gitu. Padahal ya sebenarnya nggak bisa begitu juga. Kan ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang. Cobalah untuk mengenal dia lebih dulu. Jangan tertutup hati kamu hanya karena satu sifat yang sebenarnya bisa saja dia itu berubah kan. Cuma karena kamu berpikir bahwa ah sifat ini nggak akan berubah. Ya di mata kamu sebaik apapun dia, tentu aja kamu nggak akan melihat itu. Judgment. Sama Seven of One atau 7 tongkat. Ada baiknya sih memang. Kayak yang aku bilang ya, coba kenal dia lebih dekat. Kayak lagunya Sherina. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan mengerti.
Malah jadi nyanyi. Ada unconditional love. Cinta apa adanya ya, sepertinya sih yang kulihat dia mencintai kamu apa adanya loh. Dia berani banget ya menerima kekurangan kamu yang mungkin orang lain aja belum tentu menerima. Jadi kalau saran saya, ini orang nih segera kamu cari di pertemanan kamu sih. Ini kan sih kayaknya yang BPL3 jangan-jangan lagi pada single nih. Dan mungkin aja lagi naksir atau nge-crushin orang di kantor, di kampus, atau mungkin di apa ya, komunitas gitu. I love to love and be loved. Ya kan? Pokoknya kalian tuh harus cari dia. Ya, sepertinya sih memang orangnya itu terkesan independen banget ya, tapi sebenarnya enggak kok, dia masih butuh sandaran hati. Sama ada pursue your dreams. Ketika dia datang, dia akan membantu mewujudkan apa yang ingin kamu wujudkan. I choose to pursue my dream. Memang sih ya, memang tidak semua dia bisa mewujudkan, tapi antara satu atau dua, dia benar-benar bisa loh untuk mendukung kamu. Ya, jadi kesimpulannya, kamu harus cari dia di antara teman-teman kamu. Walaupun memang ada ya, sebagian di sini mungkin sudah tahu siapa dia, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kenali dia lebih dekat. Kenali dia lebih dalam supaya kamu tahu mengapa dia benar-benar sampai keras kepala seperti itu. Karena keras kepala itu belum tentu bawaan sifat aslinya ya. Bisa jadi orang ini keras kepala karena ada trauma di masa lalu. Oke, sampai di sini dulu untuk pembacaan hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.